menghadirkan rekan-rekan saya yang termasuk orang-orang cerdas dari program studi ilmu kelautan angkatan 2020 yang akan menjadi narasumber saya sendiri. Perkenalkan, ini Kakanda Bima dan Nurul Haira Surahman. Nah, di konten kami ini akan membahas terkait bencana banjir rob, yang dimana banjir rob ini sering terjadi di wilayah pesisir. Oke, kepada Kakak Bima sendiri, saya ingin tanyakan, apa sih itu banjir rob? Untuk pengertian paling luas sebagai banjir rob itu sendiri adalah salah satu bencana diakibatkan oleh pasang surutnya air laut yang mungkin bisa dikatakan juga sebagai lebih tingginya kondisi air laut daripada daratan yang ada di sekitar pesisir. Itulah makanya kenapa air laut naik ke daerah pesisir dan terjadinya banjir rob disebabkan oleh itu tersebut. Air laut. Ya, itu tadi penjelasan dari Kakak Bima terkait pengertian dari banjir rob, yakni banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kemudian saya tanya kepada Kakak Hera sendiri, apakah pernah melihat kasus-kasus terkait terjadinya banjir rob? Ya, iya sih, setauku banjir rob itu pernah lewat di beranda Google yang pernah terjadi di kota Riau. Kalau Kakak Bima sendiri pernah melihat kasus tersebut yang terjadi di Riau? Kalau yang di Riau saya pernah melihat seperti mungkin yang dikatakan saudari Hera bahwa itu lewat di beranda dan akhirnya kita baca telusuri apa yang terjadi di sana dan apa dampaknya. Itu yang kita dapat. Apa sih yang menjadi dampak utama dari terjadinya banjir rob ini di kota Riau? Mungkin kayak terganggunya lingkungan bagi warga ataupun salinitas airnya yang kurang bersih, kurang bersih ya. Kalau Kakak Bima, untuk itu sendiri dampaknya? mungkin akan adanya tanaman-tanaman yang hilang atau mati disebabkan oleh terlalu banyaknya air asin yang mengenangi daerah-daerah pesisir, dan juga kerusakan lahan tambak terutama juga karena mungkin akan mengisi tambak-tambak yang akan penuh dan ya pastinya akan menjadi sebuah kerusakan. Dan juga mungkin di daerah pesisir yang masih memungkinkan untuk adanya kendaraan, itu mungkin juga bisa menjadi salah satu penyebab kendaraan bisa rusak. Oh iya, itu dampaknya ini kayaknya lebih umum ya, juga terjadi kepada banjir-banjir selain dari banjir rob. Ya. Selanjutnya yang menjadi kelompok rentannya yang dari banjir rob ini, maksudnya orang-orang yang kita harus selamatkan terlebih dahulu itu mungkin, yang mana? Ya mungkin ya kayak yang orang tua atau lansia begitu, kayak ibu hamil, disabilitas gitu ya. Salah satu anak-anak juga termasuk salah satu kelompok rentan yang bisa saja yang bisa diselamatkan lebih dahulu untuk salah satu banjir ini. Tapi bagaimana sama dengan lansia? Apa kayak misalnya selamat kita harus antara lansia atau anak-anak dulu? Kita utamakan yang mungkin lebih terjangkau dulu ya. Misalnya yang mungkin lebih rentan siapa antara anak-anak dan lansia, ibu hamil, orang sakit mungkin juga termasuk juga. Jadi kita harus mengutamakan yang lebih rentan terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya anak-anak dan lansia itu semuanya rentan, cuman kita utamakan yang lebih memungkinkan. Seperti itu, guys. Yang menjadi kelompok rentannya yang umum itu orang disabilitas, lansia, anak-anak, balita dan lain-lain. Nah, pada kasus di Riau ini, apakah ada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kejadian banjir ini? Yang Kakak Bima ketahui atau Kakak Hera sendiri? Kalau dari tanggung jawab pemerintah itu sudah pasti ada kan, karena memang ini terjadi di sebuah wilayah yang mungkin telah dijadikan sebuah lokasi yang dipegang oleh sebuah pemerintahan, misal kabupaten atau provinsi sekaligus itu. Yang pastinya berperan penting sekali ya. Itu juga rata-rata yang mungkin yang penanggulangan itu ada BPBD, yang penanggulangan bencana daerah itu harus ada, karena memang ini dibutuhkan dalam hal-hal seperti ini. Dan juga seperti tim SAR mungkin. Basarnas ya. Itu juga sangat diperlukan. Lalu apa tugasnya pemerintah ini apa dalam menghadapi banjir rob ini? Kan tadi sudah disebutkan Basarnas, dari instansi pemerintah, ada BPBD. Terus apa pemerintah ini perannya apa dalam menanggapi kasus bencana banjir rob ini di Kota Riau? Langkah-langkah ini sebagai mitigasi ya. Ya.
Mungkin mitigasi. langkah pertama ada beberapa itu untuk di banjirop ini kan dia antara pesisir dengan air laut. Jadi paling utama mungkin kita akan membuat tanggul untuk Ya. membatasi tingginya pasang surut air laut yang akan terjadi. Nah yang kedua mungkin penyediaan konsep rumah panggung. Ya. Memang kan di daerah Iya. pesisir di mana jika itu bukan rumah panggung akan lebih Rawan ya, rawan untuk dimasuki dimasuki air oleh banjirop tersebut. Oh, iya. Iya. Nah, ketiga juga ada pengembangan kawasan hutan bakau, di mana mungkin jika memang letak strategis dari sebuah pulau ataupun pesisir bisa ditanami hutan bakau, itu lebih mending kita tanami untuk mencegah hal-hal seperti ini. Iya. Kayak juga mungkin pembentukan organisasi baik kayak dari Ya, pemerintah untuk atau pemerintah, penyuluhannya atau, kepada masyarakat sebelum terjadinya sebelum banjir terjadi ini. bencana banjir. Oh, iya. Kemudian seperti apa sih peran pemerintah atau masyarakat dalam melakukan mitigasi sebelum terjadinya bencana? Mungkin Apakah masyarakat ini hanya bodoh amat terhadap kejadian ini ataukah sangat berperan aktif untuk melakukan mitigasi? mungkin sebelumnya harus kayak mengikuti pelatihan dulu, kayak beri sosialisasi tentang penanggulangan bencana itu bagaimana, itu kayak memberikan informasi kepada warga tentang Ada juga beberapa mungkin seperti jika memang sudah terjadi, mungkin Ya. akan lebih baiknya untuk masyarakat saling gotong royong untuk mengurangi risiko banjir. Di mana mungkin membersihkan saluran, sampah di mana-mana kan itu juga salah satu penyebab Ya, kenapa banjir air laut ya. bisa naik. Mungkin beberapa mungkin melakukan penyaluhan lebih pentingnya ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan mengantisipasi untuk terus mengantisipasi itu. mengantisipasi terjadinya bencana. banjir Lombok itu Harus sendiri. melakukan penyaluhan biar teman-teman masyarakat sebagaimana yang ada di pesisir itu Ya. mengetahui apa-apa yang mungkin akan terjadi dan bisa mengurangi potensi-potensi yang akan terjadi itu. Mungkin seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman sekalian, kami telah membahas terkait banjirop mulai dari dampaknya, siapa yang menjadi kelompok rentangnya, seperti apa peran pemerintah dan seperti apa partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam menghadapi suatu bencana banjirop. Mungkin cukup sekian konten dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Kakak Terima Dimas sendiri kasih. dan Kakak Hera. Thank you, bye bye. Thanks.